Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita belajar menghitung GCS nih. GCS ini banyak keluar hukum, nanti di soal hukum ada beberapa soal bahas GCS. Kemarin kalau nggak salah sekitar 5 soal cuman bahas nilai GCS itu doang. Jadi kita libur dulu bahas askepnya, paling di malam minggu kita bahas askep lagi. Sekarang kita bahas GCS. Di sini ada yang udah tahu sebelumnya GCS apa udah pernah dipelajarin sebelumnya? Belum ya? Oke, GCS. Mungkin Mbak Catherine udah paham ya GCS ya. Fungsi GCS. Ini singkatan GCS itu nggak taunya singkatan nih. Glasgow Coma Scale. Jadi fungsi dari GCS, kalau kita tahu GCS yang pertama itu untuk mengukur nilai neurologi atau sistem saraf. Misalkan pada pasien cedera cerebral, kita bisa ngelakuin ini nih CGCS. Setelah kita pertama udah tahu untuk mengukur nilai neurologi, selanjutnya ini dapat menjadi patokan saat menilai tingkat kesadaran. Teman-teman ada yang tahu tingkat kesadaran pada manusia ada berapa? Atau salah satunya deh, kesadaran. Belum ada yang tahu ya? Oke, lanjut. Nah, terus ini tujuan utama kita nih, untuk bisa menjawab soal hukum. Jadi di dalam soal hukum banyak itu di nilainya, berapa nilai sama mengartikan sebuah nilainya, sebuah hasil. Kita lanjut aja. Ini kunci yang perlu diperhatikan dalam GCS. Insya Allah kalau kita megang kuncinya ini kejawab. Yang pertama, semakin tinggi nilainya semakin baik. Nah, nanti ada mulai dari 1 sampai 5 misalkan. Jadi semakin tinggi semakin normal. Terus minimal nilainya 1. Jadi nggak ada yang nilainya 0. Nanti pasti 1. Kalau yang 0 itu ada di kekuatan otot. Kalau ntar kaji kekuatan otot, misalkan tidak bergerak bisa 0. Terus kita harus tahu nilai maksimalnya. Selanjutnya kita harus tahu baca nilai hasil. Ini kalau untuk nilai maksimalnya ada 3 nih yang perlu dikaji nanti waktu GCS. Yang E itu E, jadi kita lihat matanya. Jadi nilai maksimal dalam mata ada 4. V itu verbal atau dia berbicara itu ada 5 nilainya. Kalau untuk M motorik gerak, dia itu ada 6. Nih untuk mata sendiri. Kalau waktu kita kaji, kita bakal nemuin keempat ini nih, salah satunya. Jadi kuncinya ini, misalkan waktu pasien kita saat pengkajian, kita tepuk-tepuk, misalkan, misi Pak, dia tidak ada pergerakan mata atau tetap terpejam, terus kita rasa nyeri, misalkan kita cubit, dia tetap terpejam, berarti dia nilainya 1. Kalau dia misalkan tetap terpejam walaupun bagaimanapun 1, seolah-olah tidur 1. Terus yang kedua, kalau kita beri rangsang nyeri dia buka, misalkan kita cubit atau kita beri rangsang nyeri yang lainnya, nilainya 2. Naik lagi, kalau hanya perintah suara 3 misalkan, permisi Pak, kita panggil kayak gitu saja dia bisa membuka, berarti nilainya 3. Kalau keempat, spontan. Misalkan dia sedang melihat ke arah lain, kita datang, dia tiba-tiba melihat kita, spontan, otomatis nilainya 4, normal. Jadi, atau bisa kita sentuh, misalkan dia sedang tertidur, bisa spontan langsung melihat kita, namanya nomor 4. Selanjutnya, pada suara atau verbal, ini sama aja meningkat, semakin naik, semakin bagus. Pertama, tidak bersuara sama sekali. Seperti orang tidur, mau bagaimanapun
tidak bersuara. Yang kedua, merintih. Ini pada pasien yang sangat nyeri nih, dia hanya bisa merintih walaupun kita perintah atau kita tanya, dia hanya bisa merintih, nilainya 2. Selanjutnya, kita ajak berbicara, dia bisa nyaut nih, cuman nggak jelas. Nah, itu 3 poinnya. Terus yang keempat ada bingung. Bingung ini biasanya dalam soal hukum ini nih, bingung ini bakal muncul. Di dalam contoh soal hukum dia pasti gini. Di suatu ruangan misalkan saat pengkajian, Tuan A ditanya, hari ini hari apa? Gitu. Misalkan ini hari Minggu, dia bilangnya hari Senin. Atau Pak, maaf Pak, saat ini Bapak berada di mana ya? Dia tidak tahu, misalkan, oh saya sedang berada di rumah. Nah, itu berarti nilainya 4. Gitu. Kalau misalkan nilainya 5 normal, misalkan kita kaji pertanyaan-pertanyaan pun dia jawabnya sesuai. Terus ada gerak dan motorik, ini yang paling banyak, ada 6. Yang pertama, diam. Dia nggak bisa gerak sama sekali. Misalkan kita kasih rangsangan nyeri juga nggak bergerak. Misalkan kita tepuk-tepuk pundaknya nggak bergerak, itu namanya diam. Jadi dia nilainya 1. Yang kedua, ekstensi. Ada yang tahu gerakan ekstensi di sini? Wah, belum ada yang tahu ya ekstensi. Ekstensi adalah gerakan pasrah. Jadi tangannya sejajar dengan paha, itu ekstensi. Kalau fleksi, dia gerakannya seperti menutupin dada, itu namanya fleksi. Antara fleksi dan ekstensi berlawanan. Nomor 4, menjauh dari nyeri. Misalkan kita kasih rangsangan nyeri nih, misalkan kita cubit, dia geser-geser aja, gitu. Berarti dia 4. Yang kelima, menangkis nyeri. Misalkan kita kasih tadi nih cubitan, dia megang tangan kita atau menyangkal supaya dia tidak tercubit, itu 5. Dan yang keenam, normal. Dikatakan normal, misalkan kita suruh gerakin nih tangannya, dia bisa, itu normal. Setelah dikaji, kita dapetin hasilnya. Misalnya, nah, ini nih komponen, ini harus dihafal kalau ini. Caranya gampang sih ini ngapalnya, dari lihat angkanya. Ini kan turun 22, misalkan 15 14 turun dikurangin 2, 13 12, kurangin lagi 11 sampai 10, habis itu 9 sampai 7, turun-turun aja 2. Ini 3. Kalau misalkan kita kaji semua, misalkan hasilnya ada 14 sampai 15, kompos mentis. Ini kalau di dalam askup biasanya disingkatnya CM nih. Ini keadaan normal. Ini paling banyak. Sama koma sih paling banyak. Ini biasanya pasien-pasien misalkan habis dianestesi total. Terus ada juga apatis. Karakteristik apatis ini dia diam gitu. Misalkan ditanya dia hanya diam, biasanya itu apatis. Untuk nilainya 10 sampai 11 ada somnolen, 7 sampai 9 delirium, 4 sampai 6 sopor. Baru yang terakhir adalah koma. Biasanya kalau 1 sampai 3 itu nilainya 1-1 semua tuh. Mentok di bawah, nggak lihat, nggak gerak gitu, nggak ngomong, itu koma. Gitu. Naik di atas koma baru ada sopor. Nih, pada contoh soalnya nih. Ini contoh soal untuk hukum nih. Laki-laki 50 tahun dirawat di bangsal dewasa karena menderita stroke ya. Kesadarannya menurun, otomatis nggak 15 dong menurun ya. Dari pengkajian GCS didapatkan data. Pertama, saat dicubit baru membuka mata. E-nya baru dirangsang nyeri baru buka mata. Yang kedua, ketika ditanya tahun berapa sekarang menjawab tahun 2009. Padahal sekarang tahun 2011 misalkan. Jadi dia tidak sesuai nih. Terus selanjutnya pada pengkajian motorik geraknya, tangannya berusaha meraih sumber nyeri.
berarti dia memberikan perlawanan nih, tangkisan ketika dirangsang dengan GCS nyeri. Berapakah nilai GCS-nya? Nah, ini masih enak, nilai GCS. Yang berarti yang pertama dia E-nya, kalau kita beri nyeri baru membuka mata, kita lihat E-nya. Nomor berapa? Nomor 2 nih. Ketika dirangsang nyeri baru membuka, berarti nomor 2. Kita kasih poin 2. Selanjutnya ketika ditanya tahun berapa, dia bingung nih, 2009 atau 2011, padahal 2011. Verbalnya bingung, 4. Ketika 2 tambah 4, 6. Selanjutnya, pada pengkajian motorik, tangannya berusaha meraih sumber nyeri ketika dirangsang dengan nyeri. 5. 5 banget, bagus 5. 5 ditambah 6 tadi ya? 11. Ada yang tahu 11 keadaan kesadarannya gimana? Ada yang ingat tadi? Nih, patokannya. Somnolen. Iya bang, somnolen. Jadi keadaan dia adalah somnolen di angka 11. Waalaikumsalam. Somnolen apa tuh? Somnolen ini kriteria pembagiannya, klasifikasinya kayak gitu, somnolen. Nah, memang namanya. Oh, jadi nggak ada pengertian ya? Nggak ada pengertiannya. Pengertian paling karakteristik. Itu doang, nggak ada. Artinya sehat apa sakit, Pak? Oke, ini sudah dikatakan penurunan kesadaran, Pak. Kalau sehat hanya ini, kompos mentis. Selain itu dia penurunan kesadaran. Kalau ini penurunan kesadaran yang paling parah nih, di angka koma. Oke. Jadi biasanya ini pas waktu soal UKOM, ini yang ditanya berapa nilainya sama kriterianya masuk kemana nih? Kayak gitu dia. Ini kan masih berapakah nilai GCM, misalkan apakah nama kesadaran atau tingkat kesadaran, itu baru keluar ini ntar soalnya. Kompos mentis, apatis, somnolen, delirium, sopor, dan koma. Sampai di sini ada yang mau ditanya mengenai GCS? Ini sekitar 5 dari 180 soal keluar tuh GCS. Berarti yang harus dihafal tuh yang ininya, yang nilai-nilainya itu aja ya, kayak baca hasil sekian. Terus apa sih namanya? Nilai-nilai dari yang 3 ya. Semua wajib dihafal. Iya, harus dihafal. Kalau ini ya, kita mau masuk mana kriteria? Gimana? Hidup segan mati tak mau. Apa itu? Gak masuk ke perawatan itu kayaknya, Pak. Mas Wahyu. Iya, gimana? GCS artinya apa tadi? GCS? Nih, GCS artinya ini Glasgow Coma Scale. Jadi dia untuk mengukur nilai kesadaran, neurologi untuk kesadaran. Oke, ya. Ya. Tapi kalau di soal UKOM nggak ada sih pertanyaan fungsi dari GCS, cuman ini sekedar pengetahuan umum aja untuk mengetahui tingkat kesadaran. Aku mau tanya. Mas, itu mah patokannya, patokannya sudah ada ya, ikuti aja. Oh, keluar lah. Oh iya, Gimana nih? betul Pak. Patokannya dia sudah baku tuh. Ini nih kuncinya Pak. Apakah ada kalau kelewat tadi ya? Nih kuncinya kalau ini. Oke, ya. Ya. Pokoknya di GCS nggak ada nilai 0, adanya nilai 1. Ya. Nanti materi jangan lupa langsung dikirim. Siap. Aku mau tanya. Ada. Ya.
itu kan di hampir di semua soal hukum ini kan salah satu GCS nih menilai tingkat kesadaran, ya kan? Dan ngitung-ngitung kayak gitu tuh banyak sekali gitu loh. Nah pertanyaannya adalah, lo di mata kuliah itu dipelajarinya kapan dan di mata kuliah apa? Perasaan selama ini kita belum pernah tuh belajar yang kayak gitu gitu. Iya belum pernah tuh. Nemu pelajaran kayak gitu, tapi di soal hukum itu banyak sekali gitu loh. Kalau diajarin selama ini malah nggak pernah nongol di soal hukum. Oke. Kalau untuk pengalaman saya belajar nilai GCS sudah mulai di tingkat 1 semester 1 pelajaran keperawatan dasar gitu. Kenapa di keperawatan dasar? Karena kita sudah mulai belajar ngaskep tuh gitu. Oh gitu, ya. Iya sangat jauh berbeda berarti. Dikira ini udah, jadi tinggal ngulang, nggak taunya ini awal ya. Oke. Ini 5 dari 180 soal, lumayan ini bisa tahu GCS. Berarti udah kelewat kita. Udah sangka pinter kali. Anak bawang. Padahal nggak belum ada apa-apanya. Kak Oji katanya makan seblak dulu dikasih. Ya, tapi jangan lama-lama. Iya betul. Kiki mana? Udah tadi. Oh. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Yang semester 5 aja belum belajar kayak gitu. Ini harus dihafal, ini bisa dibolak-balik sih cara ngapalnya. Misalkan kita dari yang normal dulu, terus dia ngasih penurunan apa, misalkan baru di suara bisa buka matanya, dikasih nyeri, bisa buka matanya, bisa tetap terpejam gitu. Kalau saya sih dibalik cara ngapalnya biar enak, dari yang normal dulu, itu penurunan. Contohnya gimana, Pak? Ini yang mata misalkan, kalau normal kan spontan, habis normal itu kalau dikasih nyeri, suara dulu nih kebuka, berarti kurang 1, 3, habis itu suara bisa, ini juga bisa, nyeri baru bisa 2 gitu. Kalau misalkan sama sekali nggak bisa, baru 1 tetap terpejam. Itu kembali ke masing-masing. Nah, buka yang verbal nih. Ngeri lihat lidahnya tuh. Bisa aja mungkin nggak gitu. Lidah siapa itu? Itu kayak komodo ya? Baru itu. Baru itu. Baru yang diingat lidahnya. Angkanya lupa. Lidahnya Mbah Ruli itu kayaknya. Waduh, masa itu. lagi baca apa nih? Masa. Lagi nyembur. Lanjut. Oke, ya sampai sini ada yang bertanya nggak? Ini udah diurutin pokoknya. IPM 456 ini nilai tertingginya. Kalau patokannya dikirimin. Oke, dikirimin, siap. Itu lupa tuh Victor sama apa tuh? Victor. M apa tuh ya? Oh, yang ini mata. Nah. Kalau verbal suara. Oh, verbalnya ya. Kalau M motorik. Kalau kita udah tahu nilai paling tinggi kan normal, tinggal turun-turunin aja. Kalau syaratnya sih gitu sih ngapalinnya, timbang dari yang total paling rendah. Tapi ini mutlak harus dihafal. Nah, kita belajar sedikit-sedikit yang penting bisa. Ada paham Pak. Kita bahas soal aja ya. Kamu udah aku beliin kamu rusak. Itu gara-gara Nana, komponya rusak. Ya sudah. Ya. Tadi. Mana soal tadi? Oh ini nih. Kita mulai belajar soal. Udah jelas. Kurang ya? Gimana? Udah?
Udah jelas? Ya, jelas. Nah, soal pertama ini soal keluarga. Udah kelihatan soalnya ada bagian keluarga di awalnya nih. Keluarga nggak ngelibatin satu orang berarti. Ini dalam keluarga Tuan A nih, 25 tahun si Tuan A-nya. Tahap perkembangan preschool sebelum sekolah, tinggal di desa X. Untuk Nyonya B dia 20 tahun dan juga anak baru 10 bulan. Didapatkan data anaknya 2 hari pilek, sudah lama tidak dibawa ke posyandu, belum mendapat imunisasi DPT, polio, campak. Ibu mengatakan tidak tahu manfaat imunisasi untuk anak dan malas ke posyandu. Untuk pemeriksaan fisik, suhu tubuhnya 37 derajat Celcius, nadinya 98, pernapasan ternyata tidak dihitung karena anaknya rewel. Dalam KMS belum imunisasi campak, DPT 3, polio 3, hepatitis 4 kali nggak datang ke posyandu. Kira-kira nih apakah masalah keperawatannya yang utama? Yang pertama hipertermi pada anak. Yang kedua pola napas tidak inefektif ini tidak efektif. Yang ketiga kurangnya pengetahuan pada keluarga Tuan A. Yang D, bersihan jalan napas tidak efektif pada anak. Yang E, resiko terkena penyakit karena cakupan imunisasi pada anak. D. Oke, kira-kira apa nih jawabannya? Mas, kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan yang resiko terkena penyakit. Yang Pandi. Oke, yang lain nih. C. Pak Karya C. Oke, Pak Ruli. Pilih apa? Oke. Ini siapa nih yang DLC ya? Nggak ada namanya nih. Oh, Pak Moza ini ya? Iya. Pilih apa nih, Pak? Saya Pak. D. Bersihan jalan napas tidak efektif ya, Pak? Iya. Oke, yang lain. Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah, ikut Pak Andi ya, oke. C kok sih gua C tahu. Oh, ya udah Pak Andi C. Yang lainnya nih, kemudian misal Mas Yasin pilih apa? Oh, lagi nanganin pasien ya Mas Yasin. Mbak Catherine deh. C. Kurang pengetahuan pada keluarga. Oke, Mbak Rizka. Mas Bayu. Iya, resiko terkena penyakit. Resiko pada penyakit. Oke, kalau pada soal keluarga, patokan utamanya dalam ngerjain soal itu nggak satu nyangkutnya, jadi keluarga. Dan biasanya kalau soal keluarga itu masalahnya pada pengetahuan. Jadi di sini data yang paling mencolok ini nih. Ibu mengatakan tidak tahu manfaat imunisasi untuk anak dan malas ke posyandu. Jadi kenapa sih ibu ini tidak tahu gitu? Dan kenapa ibu ini jadi malas ke posyandu? Ternyata pilihan itu jawaban yang tepat adalah yang C. Kurangnya pengetahuan pada keluarga Tuan A. Kita bahas yang A. Kenapa hipertermi nggak kepilih? Karena suhu tubuhnya 37 derajat. Jadi itu masih kategori normal. Terus yang kedua, pola napas tidak efektif. Kenapa tidak dipilih? Ada yang bisa jawab? Karena nggak dicek. Oke, bagus. Karena kita nggak bisa ngecek di sini datanya, pemeriksaan tidak dapat dihitung.
Jadi yang berkaitan dengan napas kita nggak bisa negakin diagnosa. Jadi pola napas maupun bersihan jalan napas nggak bisa dipilih. Yang D, resiko terkena penyakit, kurang cakupan imunisasi. Itu kurang tepat karena resiko ini hanya terjadi pada anak, sedangkan ini adalah kasusnya keluarga. Jadi ketika kasus keluarga yang berkaitan biasanya adalah kurangnya pengetahuan, seperti itu. Dan biasanya kalau ketika kurang pengetahuan, untuk intervensinya adalah memberikan promosi kesehatan. Pasti itu tuh di UKOM. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya atau kurang jelas? Jelas ya? Karya biasanya ini nih yang kedua masih berkaitan dengan soal keluarga. Oh, ini sama nih, sama-sama soal kopi tadi. Oke, langsung lanjut. Seorang perawat akan memberikan penyuluhan kepada pasien yang menderita penyakit jantung koroner. Faktor yang paling mempengaruhi terhadap terjadinya penyakit tersebut. Jadi dia si perawat ini pengen bahas faktor-faktornya apa aja. Jadi sebelumnya perawat sudah menjelaskan tentang faktor yang dapat dimodifikasi maupun faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Jadi apakah faktor yang paling berpengaruh paling banyak lagi terhadap kesehatan? Yang A, usia, B, merokok, C, keturunan, D, pola hidup, dan E, tekanan darah tinggi. Kira-kira apa nih? D, Mas. Pola hidup. Oke, pola hidup. Oke, yang lainnya. Pak Ruli tadi milih apa, Pak Ruli? Dapat dimodifikasi ya. Ini kan karena bisa dimodifikasi, ya berarti pola hidup. Pola hidup. Oh, kan dapat dimodifikasinya ya. Iya. Oke. Ayo selanjutnya. Kan hidup kan. Bu Siti pilih apa? Apa ya? Pola hidup ya kalau merokok. Oke, Tipe pola hidup. ini keturunan juga. Iya, keturunan. Oke, jadi betul jawabannya yang D, pola hidup. Nah, sebenarnya bukan dia dapat modifikasi, tapi kan dia di sini fokus ke pertanyaannya, apakah faktor yang paling berpengaruh paling banyak? Jadi pengaruh paling banyak bukan masalah modifikasi atau tidak. Kadang ini nih ngecelnya di soal hukum, dia nyeritain apa yang ditanya apa gitu. Oke, jadi apakah faktor yang paling berpengaruh? Benar, pola hidup. Ya. Yang selanjutnya, seorang laki-laki 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gagal jantung sebelah kiri. Oke, pasien mengeluh cepat capek kalau melakukan aktivitas dan sudah 3 hari ada batuk. Oke, ada batuk tuh. Dari hasil pengkajian didapatkan mulut dan bibir pucat dengan tekanan darah 110/70, nadinya 120, berarti ada peningkatan. Untuk respirasi atau napas 28. Suhunya sendiri ada 37,2 derajat Celcius. Itu nikah juga. Ada saturasi oksigen didapatkan 85%. Ini sudah ada keturunan dari nilai normal. Dari hasil gambar sinar X didapatkan adanya pembesaran jantung sebelah kiri. Benar, berarti dia ada masalah jantung. Apakah masalah keperawatan? Nah, yang utama. Yang satu Ketika jalan napas tidak efektif. Oke. B. Pak Ruli milih bersihan jalan napas tidak efektif. Oke. Alasannya Pak, boleh kasih tahu? Karena mengeluh cepat capek. Mengeluh cepat capek bersihan jalan napas tidak kita
berarti A, gangguan mobilitas fisik. A, Pak. Gangguan mobilitas fisik. Oke, soalnya ada yang milih gangguan mobilitas fisik, ada yang milih intoleransi aktivitas. Oke. Ada berjalan jalan nggak tadi? Kalau melakukan aktivitas dan sudah 3 hari ada batuk, jadi kalau aktivitasnya berlebih, maka penyakitnya akan kambuh. Jadi ya harus intoleransi aktivitas. Oke, itu menurut Mas Rohimi. Oke, untuk tadi menurut Pak Ruli, kenapa milih gangguan mobilitas fisik? Karena kan namanya mobilitas itu artinya pergerakan tubuh. Terus pasien mengeluh capek kan itu aja. Oke. Bisa diterima. Yang lainnya ada yang mau nambahin atau ada berbeda jawabannya, Pak Karya? Saya jawabannya Mas. Itu harus aktivitas kenapa, Pak? Karena aktivitasnya sangat terbatas ya. Cepet capek gitu. Capek, alasannya terbatas. Oke. Yang lainnya siapa? Mbak Ariska. Mbak Santi deh, Mbak Santi. Pilih apa, Mbak? Soalnya pas kebetulan HP-nya langsung drop mati. Jadi belum. Oke. Belum. Oke. Pak Zuni Aziz. Ayo, Pak. Apa, Pak? Oke, sampai di sini mau tanya dulu nih, apa bedanya gangguan mobilitas fisik sama intoleransi aktivitas? Biar cepat nyambungnya nih, biar ngertinya apa nih? Kalau intoleransi aktivitas dia bisa beraktivitas tapi terbatas sekali, makanya dia mengeluh cepat capek. Sedangkan kalau gangguan mobilitas fisik itu misalnya dia tidak bisa berjalan, dia di kursi roda, kayak gitu. Tadi seperti itu. Yang lainnya, jika ini ada yang menambahkan? Oke. Cukup ya. Betul yang dikatakan Pandi. Tapi kalau pengen mudahnya, kalau dalam soal UKOM, ketika di soal UKOM dia bahas ROM atau penurunan kualitas otot, kekuatan ototnya menurun, dia masuk gangguan mobilitas fisik. Tapi kalau ada kata kuncinya setelah beraktivitas capek, dia intoleransi aktivitas. Itu aja yang perlu dicatat. Modal itu aja bisa bedain dua diagnosa ini kok. Jadi kalau yang gangguan mobilitas fisik tadi ada nilai kekuatan otot yang menurun, sedangkan intoleransi aktivitas kalau dia beraktivitas mudah lelah, mudah capek, tekanan darahnya naik atau tekanan darahnya menurun setelah beraktivitas, itu intoleransi aktivitas. Berarti ketidakcukupan energi itu. Itu perlu dikaji lagi sih, intoleransi aktivitas itu bisa karena energi, bisa karena dia biasanya pada penyakit jantung, kardio. Jantungnya kan bengkak. Kalau bersihan jalan napas tidak efektif, ada batuk 3 hari tapi tidak dijelaskan apakah ada dahak, ada sekret, ada bronchi, itu kan tidak ada dijelasin, jadi enggak. Resiko kekurangan nutrisi juga sama.
nggak ada penjelasan dia muntah, nggak bisa makan dan lain-lain. Tapi kan yang di gangguan rasa aman atau cemas, ansietas, pasien selalu bertanya kapan bisa pulang, kenapa nggak dipilih? Ya, Itu nggak dia terlalu bukan yang bermasalah, utama, bukan yang utama. Oke, bagus. Ya, cakep. Jadi itu bisa diangkat diagnosa ansietas, tapi itu bukan diagnosa utama. Sip. Sip. Berarti udah mulai kompeten nih ngerjain hukum. Yes. Lulus nih Pak Andi. Betul 3 nih kita nih. Betul 3 ya Pandi. Yes, lulus. Ya orang tiap hari baca soal, Pak. Jadi jawabannya Ajar terus. ya. Aku pikir gini, Pak, asal kita itu sering baca soal, sering ngedengerin pembahasan, nyambung. Iya, benar. Tapi kalau kita cuma di sini aja, ya saat belajar gini ingat, tapi besok lupa gitu. Nah, itu masalahnya tuh, orang tua. Ya, udah tua, faktor U itu mah. Iya, betul. Dicatat biar nggak lupa. Makanya kita yang tiap hari belajar aja puyeng, liar, gimana kalau nggak pernah belajar? Oke, selanjutnya nih. Pinter itu kali. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Seorang perawat komunitas. Komunitas nih, Mbak. Nggak apa-apa deh kita belajar lebih awal komunitas. Dia sedang mengkaji data di posyandu balita. Dia dapatin yang pertama, seorang anak yang mengalami gizi buruk dengan hasil berat badan 12 kilo dan tinggi badan 80 cm. Ternyata setelah dikaji lebih dalam, data kurangnya asupan makan bergizi pada anak berkaitan dengan pola asuh, daya beli, dan penyakit yang diderita anak. Apakah data yang diperlukan sebagai penunjang penentuan diagnosis keperawatan? Ayo, kira-kira apa nih? Jawabannya ada usia, alamat, pendidikan, riwayat penyakit, sama pendapatan orang tua. Kira-kira yang mana nih yang perlu dikaji? Yang alasannya, alasannya nih, kenapa pendapatan? Pendapatan orang. Kan disebutkan Karena gini, daya Mas. beli. Karena iya. Berkaitan Karena dengan terlalu murah. karena miskin nggak bisa gizi beli yang apa-apa. diterima. Dagingnya aja nggak bisa dijual. Oke. Karena miskin, oke. Karena pendapatan. Kalau yang diderita anak tuh kenapa nggak riwayat penyakit? Ini ceritanya tentang gizi buruk nih, Mas. Iya, gizi buruk, benar. Ya, karena kan dia nggak punya uang untuk beli makanan bergizinya itu. Daya Iya. beli kurang. Nggak ada daya belinya. Nggak ada daya belinya jadi susah beli apa-apa. Jadi kalau nggak punya duit nggak bisa beli makanan, Pak. Oke. Ketika kita ngambil pendapatan orang tua, nanti berkaitan dengan diagnosis keperawatan apa tuh? Ayo. Riwayat penyakit itu kayaknya. Aku bener ragu. Kan untuk menegakkan itu, menentukan diagnosis keperawatan, Pendidikan. riwayat penyakit. Ada yang pendidikan, ada yang riwayat, ada pendapatan. Oke. Kan ini balita masih bawah 5 tahun, pendidikan apa? Orang tuanya belum pendidikan. Kan yang dibutuhkan untuk penunjang penentuan diagnosa keperawatan. Riwayat pendidikan kayaknya. Ada Riwayat penyakit. Riwayat penyakit kayaknya. Riwayat penyakit. Orang tuanya nggak tahu anaknya harus dimakan dulu gitu. Mungkin karena orang tuanya kalau tahu pendidikannya ngerti pasti langsung semuanya dilakukan. Oke. Penyakit nggak punya duit, Pak.
riwayat penyakit. Kalau misalkan mau milih data penunjang riwayat penyakit, nah, bakal ngambil diagnosa keperawatan apa tuh? Masalah gizi buruk. Apakah ada di SDKI gizi? Silahkan dibuka. Ada. Asupan, nutrisi. Asupan Dia nutrisi. itu tentang resiko kurang nutrisi sama kurang nutrisi, emang kurang nutrisi. Resiko kurang nutrisi karena riwayat penyakit. Apakah berkaitan? Ini penyakit Bahkan yang contoh berat badan sebelumnya turun banyak. Ini kan balita, jadi usia, keperawatan usia. Usia, ketika ngambil usia, ntar mau ngambil diagnosis apa kalau kita udah tahu usianya? Gizi buruk. Ada di SDKI gizi buruk? Tidak ada. Ada ngalami gizi buruk. Ada gizi buruk, ada alasan berapa SDKI-nya? Kita patokan diagnosa di SDKI aja. Iya. Banyak pilihannya ya. Yang lain alamat nggak ada ya, kalau alamat ya. Halaman nggak menentukan diagnosa keperawatan. Pendidikan. Alasannya Kan defisit untuk pengetahuan pola asuh itu. karena dia Kan untuk menentukan defisit diagnosa pola- keperawatan ke anaknya kan. Oke, ketika Ibunya dulu. kalau Mbak Catherine pilih pendidikan, nanti ke depannya mau negakin diagnosis apa? Defisit pengetahuan. Defisit pengetahuan. Ada yang setuju dengan Mbak Catherine? Boleh saya jadi. setuju. Kok pada goyah? yang lain nih, yang lain. Tanggapannya gimana? Oke, kita bahas deh. Seperti yang saya katakan tadi, ini soal tentang keperawatan komunitas. Nah, kalau berbicara komunitas maupun keluarga, itu mencangkup lebih dari satu orang. Nah, ketika yang bermasalah satu, dan biasanya itu anaknya, yang berperan besar untuk mencegah atau mengobati itu adalah orang tuanya. Ketika pola asuhnya tidak efektif, itu diakibatkan oleh pendidikan yang kurang atau kurangnya pengetahuan. Tuh. Kemungkinan besar diagnosa yang akan kita tegakkan adalah dari defisit pengetahuan atau kurangnya pengetahuan. Jadi yang kita perlu kaji lebih dalam adalah di pendidikan. Seperti itu. Intinya kalau mau disimpulkan untuk soal-soal komunitas dan keluarga, itu jawaban, udah kata jawaban nih, intervensi dan diagnosa berkaitan antara pendidikan dan promkes nanti ke depannya, melakukan promosi kesehatan. Gitu. Coba deh kalau ini misalkan yang punya buku Ukom ataupun pernah nyoba soal Ukom online, biasanya itu tuh jawabannya pendidikan dan memberikan penkes. Pendidikan kesehatan. Enak tuh dikasih kata kuncinya tuh. Sampai sini masih bingung. Lanjut. Udah jelas. Masuk akal. Jelas. Ya, sip.
bisa dicatat tuh masalah untuk komunitas dan keluarga. Nomor 6. Nah, balik lagi nih ke etika. Aduh, inget-inget lagi nih bahasa Inggris lagi. Seorang pasien lansia wanita usianya 65 tahun sedang imobilisasi. Untuk menghindari pasien terjatuh dari tempat tidur, perawat memasang pengaman yang apa di pinggir itu tuh, di bednya itu ada pengaman supaya tidak terjatuh. Etik apakah yang diterapkan oleh perawat? A. Non-beneficence, B. Non-maleficence, C. Autonomy, D. Justice, atau E. Veracity. Berbuat baik itu Berbuat baik. veracity ya. Coba deh bahasa Inggrisnya, coba diinget-inget. Veracity ada yang inget. Veracity, Otonomi. autonomy. Otonomi. Mbak Kety milih autonomy. Kalau Kenapa Mbak milih hiburan. autonomy? Kan perawatnya berbuat baik memasang apa tuh? Plat bed. Arti otonomi apa Mbak waktu itu Mbak? Kemandirian, hak dan kewajiban. Iya, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Sedangkan ini dia katanya berbuat baik. Kira-kira apa nih? Benefit nggak ada. Beneficence nggak ada. Nggak milih non beneficence Mbak? Nggak ada benefit berbuat baik. Nah. Oke, justice ada yang ingat arti justice? Keadilan. Keadilan. Oke. Jujur, Jadi veracity jawabannya tadi apa artinya? jujur ya. Bagus, iya iya. Berarti Veracity itu jujur kan? non-maleficent. Non beneficence. Ya Mas Dani. Non-maleficent. Non maleficence. Iya. Oke. Kenapa Mas milih non maleficence? Karena melakukan suatu hal yang tidak merugikan. Membantu. Cakep. Cakep benar. Pada kasus ini sebenarnya dia jawabannya adalah di beneficensi atau dia berbuat baik. Tapi karena di sini jawaban tidak ada, malah dia non beneficence yang artinya tidak merugikan. Baik. Tidak merugikan. Jadi dia milih tidak merugikan yang B, non B. maleficence. Seperti itu. Mas Dani nih, cekatan Bang. Nyontek. Yang nomor 7. Waduh, enak banget. Ini soal apa ya? Bentar deh, kita bahas dulu. Ini seorang laki-laki berusia 73 tahun, oke. Mengalami gangguan tidur, kurang konsentrasi, dan mengalami penurunan minat serta merasa tidak berguna. Apakah diagnosa keperawatan dari kasus tersebut? Datanya cuma 4. Pilih aja. Yang pertama RBD, yang kedua HDR, yang ketiga gangguan pola tidur, yang D gangguan mobilitas fisik, terakhir demensia. Silakan dipilih. A. RBD, Pak Andi pilih A. Yang lain? Merasa RBD. tidak berguna, jadi resiko bunuh diri. Oke, karena tidak berguna, resiko bunuh diri. Oke, yang lainnya? Ya sama A. Oke, Mas Rohimi pilih yang A juga. Ya, yang lain deh, Bu Siti, Mbak Rizka. Gimana, bingung ya? Pakarnya deh, pakarnya. Aja. Juga kenapa? Apa? Gangguan pola tidur. Pilihannya gangguan pola tidur karena dia ngalamin gangguan tidur ya? Iya. Oh, Kak, yang Iya, oke. karena dia gangguan kualitas Itu gangguan pola tidur.
Oke, kita pilih yang utama ya. Oke, Bukan dia pola pilih tidur. gangguan pola tidur yang C. Gangguan pola tidur ya. Oke, RBD. D, mobilitas fisik. Yang lain, Mbak Catherine, kalau ingin menambahkan, Mbak Rizka. Yang D, gangguan metabolitas fisik karena dia mengalami gangguan tidur karena nggak nyaman, jadinya sulit untuk konsentrasi, jadi minat mau tidurnya jadi kurang. Ya kalau merasa tidak berguna ya mungkin karena banyak pikiran juga kali ya. Makanya resiko bunuh diri. Makanya resiko bunuh diri. Oke, Merasa tidak berguna. Oke, kita bahas di sini. Ini soal keperawatan jiwa. Oke, yang pertama resiko bunuh diri. Ini banyak yang milih karena dia merasa tidak berguna. Ini pernah dibahas di ini nih online nih. Betul, pernah. Kalau yang B, HDR itu apa ya? HDR, harga diri rendah. Oh, harga diri rendah. Ada yang pengen milih HDR, belum ada yang milih tuh. Kalau iseng-iseng. Tadi nanya HDR apa, aku lupa nggak dijawab. Oh, benar itu Merasa tidak berguna, merasa tidak berguna berarti HDR. Kalau resiko bunuh diri itu ada halusinasi, dia kan belum berhalusinasi, jadi masih kurang percaya diri, merasa tidak berguna berarti harga diri rendah. RBD apa RBD? Resiko bunuh diri. HDR, aku ganti HDR. Oke, Padi ganti, yang lain ikut ganti nggak? Oke, kita bahas. Kalau untuk resiko bunuh diri, data yang didapatkan kurang tepat. Atau di situ dia belum ada melakukan pengancaman. Kalau misalkan di waktu pengkajian dia pernah berkata, saya ingin mengakhiri hidup, itu masuk resiko bunuh diri. Adanya ancaman, adanya pernah ingin melakukan, tapi nggak berhasil. Jadi dia pengen balik lagi ngelakuin bunuh diri, itu ada resiko. Terus di situ ada harga diri rendah, itu cukup karena mayoritas datanya untuk harga diri rendah. Pertama, merasa tidak berguna itu suatu poin penting untuk negakin harga diri rendah. Karena harga diri rendah, dia mengalami penurunan minat. Baru disusul konsentrasi jadi sama gangguan tidur. Gangguan tidur ini karena terbayang-bayang dirinya tidak berguna. Untuk gangguan pola tidur dirasa kurang efektif. Terus yang D juga gangguan mobilitas fisik, di sini tidak dikatakan rom ataupun angka kekuatan otot, tidak ada di mobilitas fisik. Jadi nggak bisa negakin. Kalau untuk demensia tersendiri nggak ada datanya. Jadi yang benar adalah B, harga diri rendah. HDR. Iya, HDR. Singkatan nanti waktu ini juga biasanya nggak RBD, resiko bunuh diri. Biasanya disingkat. Jadi harus apa? RPK, resiko perilaku kekerasan. Kalau PK, perilaku kekerasan. Harus dihafal. Antara RPK dan PK bedanya, kalau R kan resiko, jadi dia belum melakukan PK, perilaku kekerasan. Misalkan datanya dia melotot, matanya melirik tajam, tangan mengepal, seperti itu. Matanya memerah, dia baru RPK. Kalau misalkan dia di situ dijelaskan sudah memukul, sudah menghancurkan barang di sekitar, itu masuk ke PK. Sama aja kayak RBD. Kalau udah bunuh diri, udah dia bunuh diri. Beda. Nomor 8. Prinsip etik lagi nih.
Seorang laki-laki 34 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Dia mengeluh sudah panas tinggi sejak 3 hari yang lalu. Waktu dicek lab hasilnya pasien menderita HIV ternyata. Pada saat perawat datang, pasien bertanya hasilnya gimana, tapi perawat menjawab hasilnya baik-baik saja. Apakah prinsip etik yang dilanggar? Silakan. Jujur dilanggar, jujurnya dilanggar. Apa nih jawabannya nih bahasa Inggris nih, aduh. Jujur tuh veracity ya. Veracity. Nggak fidelity, nggak. Ya. Fidelity apa sih artinya? Ada yang ingat? Menepati janji. Menepati janji. Iya, menepati janji. Ini udah betul jawabannya, langsung veracity karena kejujuran. Masih inget dong. 9. Aduh, ada lagi. Seorang laki-laki usianya 60 tahun. Dia dirawat di penyakit dalam juga. Keluhannya tidak bisa buang air kecil. Hasil pengkajian menunjukkan adanya edema di seluruh tubuh, bengkak. Napasnya cepat. Takikardi, terus kulit berubah menjadi lebih gelap. Oke. Pitting edema. Pasien mengatakan tidak bisa tidur, bingung harus berobat kemana. Aktivitas dibantu oleh keluarga. Oke, karena cepat capek. Nadi 105. Tekanan darah juga meningkat, RR 30 kali per menit dengan suhu 37 derajat 37,3. Apakah masalah prioritas? Yang pertama hipertensi, yang kedua hipertermi, yang ketiga pola napas tidak efektif, yang D hipervolumea, yang terakhir intoleransi aktivitas. Silahkan. Ayo dipilih. Hipervolumea itu apa sih? Dia kelebihan cairan, volume cairan. Ya udah itu ada odema. Pembengkakan di seluruh tubuh berarti kelebihan cairan, hipervolumea. Jawabannya. Oke. Ya, bisa buang yang air lain kecil. siapa nih? Yang lain. Untuk tekanan darahnya tuh nggak diambil ya? Ada yang mengambil? Nah, itu mah karena dia cemas, karena dia sakit, tensi naik. Oke, yang lain tuh tanggapannya gimana? Setuju sama Pandi atau punya jawaban sendiri? Suhu hipertermi cuma 37,3 itu, jadi masih dekat normal. Masih toleran ya. Masih toleran tuh, jadi bukan hipertensi, Toleran. hipertermi. 150 juga belum terlalu inilah, umurnya kan sudah berapa itu tadi. Intoleransi Kita lihat umurnya udah 60, jadi untuk umur 60 150 itu masih toleransi atas lah. atas normal. Oke, Hipervolumea, Ya, bervolumenya. toleransi aktivitas, 2 itu diagnosanya, tapi utamanya hipervolumea. Adanya pembengkakan di seluruh tubuh. Untuk pitting edema plus itu maksudnya apa ya? Pitting edema plus. Ada yang tahu pitting edema? Ya, dipencet gitu ya. Oke, ayo diingat-ingat, ini sering keluar bahasa Ya, itu pemeriksaan odemanya plus positif. Ada, berarti memang ada. Positif apa plus? Positif ya. Jadi pemeriksaan odema memang positif. Berarti memang odem.
Emang pembengkakan ya. Emang ada bengkak. Kalau ditekan nanti nggak lagi. Nah, betul. Nah, Bu Enda udah nongol. Ya, silakan Bu Enda kasih tahu teman-temannya nih. Fitting edema plus maksudnya apa? Ditekan plus itu apabila ditekan dengan jari, maka dia lambat. Legok, ya. Legok. Baliknya susah lama. Jadi positif berarti hipervolumia. Legok. Iya, tuh ada dapat informasi tambahan tuh teman-teman. Bisa dicatat fitting edema apa. Jadi Bu Enda milih apa Bu Enda? Yang itu, sebentar. Sudah gitu, Bu. Bawa ini aja langsung tuh. Pak Ruli langsung bisa jawab kalau Pak Ruli apa? D aja lah. Kalau saya E. Intoleransi aktivitas. Iya. Iya, intoleransi aktivitas. Iya benar, dia diagnosa Karena tapi bukan yang prioritas. Prioritasnya dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, perlu dibantu orang. Ya penyebabnya nggak bisa ngapa-ngapain karena odema. Kalau udah odema nggak bisa tidur, pasti. Oke. Langsung aja deh kita bahas nomor 9 jawabannya yang D benar, hipervolumia. Oke. Iya. Kenapa dia prioritas? Karena gampangnya nih mau cari prioritas yang mana, lihat aja di soal. Datanya paling banyak yang mana? Hasil pengkajian malah adanya pembengkakan di seluruh tubuh. Fitting odema plus. Oke, tuh. Tidak bisa buang air kecil, berarti air cairannya ketahan, nggak kebuang. Oke, cakep. Oke, untuk aktivitas itu adalah akibat dari adanya hipervolumia. Gitu. Dia juga sesak karena biasanya ada penekanan di kardio. Jadi sesak. Benar jawabannya hipervolumia. Nah, yang terakhir nih, ingat-ingat yang tadi. Kita bacain. Seorang pria berusia 42 tahun dirawat di rumah sakit karena dia mengalami trauma kepala. Pada saat dikaji, pasien hanya bisa membuka mata dengan rangsang suara. Kemudian tangan diberi rangsangan nyeri dan melokalisir nyeri dan diberikan mengeluarkan suara yang membingungkan dan tidak tahu di mana. Berapakah nilai total GCS pasien tersebut? Ayo, IPM, silakan. Itu membuka mata kurang 1, kemudian dirangsang nyeri kurang 1, terus bingung kurang 1. Berarti 22 ya, 26, 15. Kayak mana ngitungnya? Kita balik lagi nih. Mas. Belum apa. Oke, kita ulang lagi nih, biar ingat. Sep. C tadi itu. Wah, iya. C, ada yang milih C? Oke, ini nilainya nih. Ingat-ingat. Rangsang nyeri, rangsang suara tadi ya. Tadi saya nggak masuk ini, belum masuk tadi. Oh, belum masuk Mas Remy ya? Ntar dikirim. Sama dibahas lagi di malam minggu. Ya. Oke, lanjut ke Pengajian verbal. dulu. Bingung 4. Silakan. Soalnya tadi coba. Oke, kita share lagi
soalnya. Membuka mata dengan rangsangan suara. Nah, 3 tuh. Terus 3. Oke, lanjut. Tangan di berangsang nyeri. Tangannya di berangsang nyeri, bangsangan. Bisa melokalisir rasa nyeri. Ayo, bisa melokalisir. Kita buka lagi, lokalisir. Coba buka. Melokalisir. Cep. Melokalisir masuk ke nomor berapa nih? 5. Menangkis diri. 5. Oke, 5 berarti ya. Oke, menangkis. Jadi berapa poin kita yang punya sekarang? 8 ya? 9. Kenapa 8? 8 tambah Kita lihat lagi nih. 8. Oh ya. Sama bingung 12. 4. Saya nggak paham ngitungnya norm 85 di mana? Ya udah, nanti nyusul materi berikutnya kan udah telat. Oke, ini bingung ya. Bingung. Jadi berapa tadi? 8 tambah 4. 3, 5, 3, 4, 5, 12. Oke, 12 masuk kategori apa? Tingkat kesadarannya 12, ada yang ingat? Apatis. apatis. Kita lihat. Cus. Waduh, canggih. Benar, apatis. Apatis. Benar, dah. D jawabannya apatis. 12. D. Oke. Udah, kayaknya malam ini cuma sampai sini aja deh. Karena soalnya saya siapin hanya 10. Yois. Ya mas. Terima Yo, kasih. baru tuh yang mau nanya dibahas ulang yang telat-telat tadi. Soalnya dikirimin biar belajar lagi. Ya, kalau dikirim langsung habis ini, Ge. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nih sebelum ini, belum ditutup. Oke. Silahkan, atau mau nanya GCS lagi nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Yang telat tadi dijelasin ulang yang telat. GCS tadi. GCS tadi nilai gitu. GCS itu Glasgow, skala. Jadi Wah. geologi. Udah jangan gitu. Nilai rujukan untuk tingkat kesadaran Oke. atau saraf neurologi. Nih. Pak Azan nilainya tadi. Nih, kuncinya ini nih, kuncinya. Semakin tinggi nilainya semakin baik. Semakin rendah nilai 3, koma. Ya, Semakin tinggi Bayangkan hukumnya. satu-satu. Tuh, apa materi sama soal udah dikirim di WA grup. Ya, sip. sip. Oke, ini kuncinya kalau mau GCS. Nanti itu kayak bisa apalin deh kalau ini slide selanjutnya. Ini kuncinya yang perlu diperhatiin. Semakin tinggi nilainya semakin baik atau mendekati normal. Oke, dia kalau GCS nilai minimal paling jeleknya lah hanya 1 bukan 0. Oke, nggak ada nilai 0, minimal 1. Kita selanjutnya nilai maksimal, harus tahu nilai maksimal. Nih saya kasih tahu, untuk mata 4, verbal 5, geraknya 6. Ini slide-nya nggak pindah-pindah. Ini masih IPM ya? Iya, Masih masih soal. Oh, masih soal. Masih. Balikin ke materi. Ini ya, udah. Udah, sama 4. Nah, ini kuncinya. Itu mata. Iya, mata. Visual. Iya, Verbal, M itu motorik. Iya, M motorik.